Ya, buat HP. Folder HP. Baik, kita lanjut kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Amma ba'd. Alhamdulillah, seluruh pujian dan segala pujian kita aturkan hanya kepada Allah. Karena dengan sebab karunia-Nya dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang semoga diberkahi ini, guna melanjutkan daurah kita Tajwidul Fatihah alladzi la yahsunu jahluhu, buah karya beliau Syekh Dr. Malik bin Ridha bin Ayat Al-Muhammadi, yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Aiman Abdillah Habibullah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ikhwatul kiram, a'izza'i al-fudala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأئمتنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. Jamaah, teman-teman sekalian peserta daurah Ma'al Quran di Buton Tengah, Waburense, Sulawesi Tenggara, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tajwidul Fatihah alladzi la yahsunu jahluhu. Mari kita perhatikan. Kita sudah selesai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah selesai? Oh, iyyaka sudah ya, syams tadi ya. Mencampur huruf ya dengan huruf jim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kata beliau, fahmiz washdudil ya'a mukhlisan 'anil jim. Perhatikan, washdudil ya'a mukhlisan 'anil jim. Jangan sampai kita membacanya seperti jim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, Pak ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu kayak jim. Karena ya dengan jim satu makhraj. Wal wasfu fajimu shinu. Siapa yang hafal Al-Jazariyah? Wal wasfu fajimu shinu ya. والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهى. Sebelum dad ada 3 huruf tengah lidah. Wal wastu fajimushya.
Tolong perhatikan ini kesalahan yang sering terjadi. Kita lanjutkan. Berhenti sakta pada huruf ya. Bagaimana? Ya, gitu ya. Ya atau iya. Iya karena berhenti sakta pada huruf alif. Oh ya, yang pertama tadi iyyaka na'budu wa iyyaka. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kedua, sakta pada huruf alif setelahnya. Kemudian sakta pada kata iyyaka dengan menambahkan huruf ha seperti ha sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian memanjangkan harokat fathah pada kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma yang bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma yang bagaimana? Hada la budda an yutwa. Harus dibuang. Berhenti sakta pada iyyaka. Memanjangkan harokat fathah pada huruf kaf sudah. Berhenti atau sakta pada huruf ain. Iyyaka na'budu. Atau malah memfalqalahkan. Atau malah memanjangkan begini. Iyyaka na'budu. Na'budu. Atau membacanya dengan falqalah. Iyyaka na'budu. Na'budu. Atau bahkan mengharokatinya karena berlebihan dalam penempatan lafalnya. Iyyaka na'budu. Nah, itu sampai berharokat, Pak. Dan ini ada di daerah kita. Yang kesalahan seperti ini banyak. Kemudian tidak menjelaskan sifat tawassut pada ain. Padahal dia tawassut antara syiddah dan apa? Dan rokhawah. Syiddah itu terputus suara, rokhawah itu mengalir, bainiyah mengalir sedikit, terputus sedikit. Iyyaka na'budu, bukan na'budu, tapi na'budu. Coba Ustaz Akhi contohkan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bagus. Tadi putus. Ada lagi Bapak, silahkan kita. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Mantap. Silakan Bapak kita. Iyyaka na'budu. Masya Allah. Ustaz. Iyyaka na'budu. Jayyid, Masya Allah. Siapa dia di belakang itu? Silakan. Iyyaka na'budu. Baik, laisa iya dipiskan. Iyyaka na'budu. Jayyid. Harus dijaga bainiyah. Ya, harus dijaga tawassut. Tawassut di sini maksudnya bainiyah. Untuk ain. Menebalkan huruf kaf saat menyambung bacaan iyyaka na'budu. Lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka dipiskan. Kemudian menambahkan huruf nun pada na'budu. Tetap perhatikan bukunya. Menebalkan huruf nun pada iyyaka na'budu akibat pengaruh huruf kaf sebelumnya yang sudah dibawa tebal. Keduanya merupakan kesalahan atau lahan. Iyyaka iyyaka na'budu. Udah dua itu double tuh. Kafnya tebal, na-nya juga tebal. Iyyaka Menebal pun huruf nun pada
menebalkan huruf ain pada na'budu jadi 3 jadinya iyyaka tebal, lihat ainnya iyyaka tebal, mestinya bukan berhenti atau sakta pada huruf ain na'budu atau memanjangkannya, tamtid atau membaca dengan qalqalah, pantulan suara atau bahkan mengharakatinya, sudah ya. Kemudian memanjangkan harokat dhammah pada huruf dal, na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau menyamarkan harokat fathah pada huruf waw, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhtilas pada fathah waw, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khatafahu khattah, kayak orang apa? Khatafahu khattah, kayak kayak ditembak gitu ya. Khatafahu khattatan. La iyyaka na'budu wa iya. Jangan iyyaka na'budu wa iya. La. Betul? Iya. Kita lanjutkan. Memberikan tasydid pada huruf ba, iyyaka na'budu. Lihat, na'budu. Seolah-olah ba-nya bertasydid. Memanjangkan harokat dhammah pada huruf dal dalam na'budu wa iyyaka. Na'budu wa iyyaka. Kok kembali lagi? Menebalkan huruf nun pertama nasta'in. Untuk membaca huruf dal dengan sukun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga salah. Kemudian tadi menebalkan huruf nun pertama pada nasta'in, tafkhim nun nasta'in al-ula. Kemudian tidak menjelaskan harokat fathah pada huruf nun dalam nasta'in dan tidak menjelaskan harokat kasrah pada huruf ain. Adamu bayani fathati nun nasta'in wa adamu bayani kasrati ainiha. Gimana tuh? Gimana bacanya? Dia membaca tidak menjelaskan harokat fathah pada huruf nun dan tidak menjelaskan harokat kasroh pada ain. Begini dia membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ain bukan ain. Nasta'in, ya. Berkata Al-Ja'bari, wa fi nasta'in an-nuna faftah wa 'ainahu ksiranna ka qafi al-mustaqimi. Kemudian tidak menjelaskan sifat hamas dan sifat sofir pada huruf sin. Nasta'in, kurang menjelaskan. Kemudian mengganti menjadi huruf mim. Demikian pula pada huruf nun. Kita lihat. Tidak menjelaskan huruf nun pada nasta'in saat berhenti pada kata tersebut atau tidak menjelaskan gunnahnya. Nasta'in, harus jelas nun terakhir itu. Kemudian berhenti pada huruf nun pada nasta'in dengan menggantinya menjadi mim. Demikian pula pada huruf-huruf nun yang diwakafkan pada surah Al-Fatihah. Nasta'im, bukan nun tapi nasta'im. Nun jadi mim.
Atau yang saya sudah sebut, nun dulu baru mim, nasta'in. Ya, hati itu. Nasta'in. Habis nun mim, jadi ada 2 huruf. Dia tambahkan 1 huruf tanpa dia sadari. Kita lanjutkan, mencampur pelafalan huruf sin dengan huruf sad atau zai. Ini nanti ada pembahasannya di tempat insyaallah. Ini juga salah. Kemudian menebalkan huruf ta pada nasta'in, nasta'in atau al-mustaqim, al-mustaqim, ta, al-mustaqim, nasta'in. Nah, ini salah ya. Kemudian berhenti atau sakta pada huruf sin dalam nasta'in dan al-mustaqim. Nasta'in, al-mustaqim. Tadi Bapak siapa? Al-mustaqim. Ini yang shiratal mustaqim. Coba. Nah, betul ya. Tidak tersambung. Al-mustaqim. Ihdinas. Putus. Al-mustaqim. Putus. Tidak tersambung. Itu Bapak ini. Ini Bapak. Ini Bapak ini. Ini Bapak kita. Kita lanjut. Menggunakan huruf mat pada kedua kata tersebut. Khanqanah. Nah, ini seperti khanqanah tadi. Nasta'in, al-mustaqim. Al-mustaqim, khanqanah lagi. Ya, nasta'in. Harus dibuang suara khanqanahnya. Lanjut. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Sudah hampir habis kita. Sedikit lagi habis. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit lagi habis. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa saja kesalahannya? Tidak membunyikan hamzah pada kata ihdina saat memulai hamzah. Seringkali tidak dibunyikan dengan jelas, namun dalam kondisi wasal disambung dengan kata sebelumnya. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Hamzah memang dihilangkan dan huruf nun yang berharakat dhammah pada kata sebelumnya langsung disambungkan dengan hak sukun. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau mulai harus hamzahnya jelas. Ihdina harus jelas. Kalau disambung memang hilang karena dia hamzah wasal. Kita lihat itu perkataan Al-Ja'bari An-Nazim, wa ha'u ihdina bayyin 'anil hamzi. Bayyin 'anil hamzi. Jelaskanlah hamzahnya. Bukan waha'u tapi waha'a. Dia sebagai maf'ul bihi muqaddam. Bayyin ha'a ihdina 'anil hamzi. Hamzah ini jelaskan. Kemudian mengeluarkan suara yang mirip dengan muntah atau tercekik begini. Ihdina. Itu seperti tercekik hamzahnya. Ini juga harus dibuang. Hilangkan suara itu. Apalagi tidak. At-tahawwu', at-taqayyu', at-tahawwu', at-taqayyu'. Tidak menjelaskan harokat kasrah pada dal. Ihdinas, ihdinas, di. Menebalkan atau tafkhim atau mematuk huruf nun pada kata ihdina. Ihdina, no. Ihdinas, no. La, laisa hadza. Bukan ihdinas tapi ihdinas. Kemudian tidak memperhatikan penebalan huruf shad. Tidak memperhatikan penebalan huruf shad. Dia membaca ihdinas sirat, jadinya sin. Artinya pakai shad, semestinya pakai shad. Ihdinas si, ihdinas
ihdinas sirata. Kemudian tidak memurnikan huruf shad dari pengaruh huruf sin dan zai. Ini termasuk kesalahannya. Kemudian membaca kata as-sirat dengan mencampurkan pada huruf shad bunyi huruf zai, atau membacanya seperti sin tanpa didasari disiplin ilmu qiraat. Kalau didasari disiplin ilmu qiraat nggak masalah. Seseorang umpamanya membaca qiraat Hamzah, di sana ada riwayat yang membaca pakai ismam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dia tidak paham qiraat, dia ismamkan. Ini tidak benar. Walaupun itu belum sampai mengubah arti. Tapi tetap saja semestinya dia konsisten dengan qiraat yang dia baca. Kemudian menipiskan tarqiq, menipiskan huruf ra pada kata as-sirat. Begini, ihdinas sirat, tadi banyak dari beberapa teman. Ihdinas sirat, bukan ra, ro. Coba sedang berapa ihdinas sirat? ihdinas sirata. Lumayan. Apa kan? Ihdinas sirata. Lumayan agak tipis. Ihdinas sirat, ra, ro. Coba kamu. Nah, terus tapi jangan monyong. Terus apa lagi teman-teman? Menggunakan huruf alif mad yang terdapat pada ro. Apa namanya? Aywa. Kemudian mentasydidkan huruf ta pada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hada la yanbaghi. Mengubah huruf ta menjadi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Atau malah memberinya sifat hamas, ihdinas siratal mustaqim. Na'udzubillah. Kita lanjut, menebalkan huruf ta pada al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Berhenti sejenak atau saktah pada sin al-mustaqim. Ini Bapak ya. Mengubah huruf qaf, membunyikan sin dengan qalqalah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Al-mustaqim. Mengubah huruf qaf menjadi ghain. Ihdinas siratal mustaqim. Ini enggak benar. Ini lahjah sebagian orang Yaman. Qaf dijadikan apa? Ga. Qaf dibaca apa? Ga. Pertanyaan, apakah itu ada di dalam bahasa Arab? Qaf dibaca dengan ga? Jawabannya ada, tapi Al-Quran tidak diturunkan dengan dialek tersebut. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan dialek sebagian bangsa Arab, bukan seluruh bangsa Arab. Kalau ditanya al-mustaqim, galu yaqulu li, apakah itu ada dalam bahasa Arab, dialek tersebut, lahjah tersebut? Jawabannya ada. Apakah lahjah itu diakui dalam bahasa Arab? Jawabannya diakui. Tapi apakah, pertanyaannya, bisa membaca Al-Quran dengannya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran tidak turun dengan lahjah itu. Al-Quran tidak turun dengan lahjah itu. Lahjah itu termasuk dari lahjah bahasa Arab yang Al-Quran tidak menggunakannya. Paham ya? Jadi kita tidak pungkiri juga akan kearapan itu, tapi itu tidak dipakai oleh Allah ketika menurunkan Al-Quran dengannya. Jadi dalil dalam qiraat bukan hanya kesesuaian dengan bahasa Arab, tapi juga harus ada riwayatnya. Makanya qiraat diterima dengan 3 syarat. Pertama apa? Riwayah sahih. Yang kedua,
an yuwafiqa al-lughatal arabiyyata walau biwajhin, sesuai dengan bahasa Arab walaupun dari satu sisi, bukan sisi-sisi yang banyak, bukan. Yang ketiga, ayyuwafiqa rasmal Utsmani walau ihtimalan, harus sesuai dengan rasamnya Utsman bin Affan walaupun secara qiyas, bisa dipahami? Jadi kita harus tahu itu. Nah, tidak pantas ya membaca al-mustaqim ya, tapi al-mustaqim. Dialek ini dialek yang tidak dipakai dalam diturunkannya Al-Quran. Kemudian tidak menampakkan huruf mim pada kata al-mustaqim ketika berhenti waqaf. Al-mustaqim, hilang mimnya. Al-mustaqim, hilang mim. Hilang. Kemudian menebalkan huruf mim pada kata di atas atau huruf shad yang berharokat kasroh pada kata as-sirat dan sirat secara berlebihan. Menebalkan huruf mim pada kata di atas menebalkan huruf mim pada kata di atas ya, atau huruf shad, menebalkan huruf shad yang berharokat kasroh ya, secara berlebihan. Padahal shad yang berharokat kasroh itu semestinya tafkhimnya agak menurun karena dia kasroh. Karena tingkatan tafkhim huruf isti'la ada 3. Yang pertama yang berharokat fathah yang paling tebal, kemudian yang berharokat dhammah nomor 2 tebal, kemudian yang berharokat kasrah nomor 3 tebal. Dan yang sukun mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah ikut tingkatan pertama, kalau sebelumnya dhammah ikut tingkatan kedua, kalau sebelumnya kasrah maka ikut tingkatan ketiga. Jadi bukan ihdinas shiratal mustaqim, bukan ihdinas shira, bukan ihdinas shiratal. Tebalnya menipis, ketebalannya sedikit menurun, tapi tidak tipis. Karena kalau tipis jadinya sis. Ketebalannya menurun di tingkat ketiga. Menebalkan huruf lam yang sukun pada as-siratal mustaqim, bukan tol tapi tol, tipiskan lamnya. Kita sudah sampai kepada ayat terakhir. Habis kesalahan umum dalam membaca firman Allah Ta'ala Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertama menebalkan huruf lam pada alladzina. Siratal ladzina. Siratal, tebal. Mestinya tipis. Siratal ladzina. Bukan siratal, qal. Waladhdallin, begitu juga. Walau, bukan walau, tapi wala, waladhdallin. Apalagi tidak menjelaskan tasydid pada huruf lam pada kata alladzina dengan ad-dhallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasydidnya tidak jelas. Mengubah huruf zal pada alladzina menjadi zai. Siratal ladzina, seperti orang Mesir. Orang Mesir zalnya diganti zai atau dal. Siratal ladzina. Biasanya kalau yang kedua ini orang Indonesia suka. Orang Indonesia suka menyebut zal dengan dal. Siratal ladzina, bukan zal. Orang mana ya? Sunda ya? Zalnya jadi dal ya. Kemudian zal jadi zai orang Mesir. Saham mana?
أنت كنت في القصيم هناك مصريون يعملون عندك هناك صح؟ Ustadz Abdul Rahman selama di Buraidah bertemu dengan banyak orang Mesir. Kalau orang Mesir itu nyebut zal dengan zai. Zal dengan zai. Allazi jadi allazi. Atau allazi itu jadi sebenarnya. Pokoknya zal jadi zai. Tidak menjadi penyebutan alif pada kata an'amta. Maksudnya alif di sini hamzah wasalnya, hamzah qat'iynya. Hamzah qat'iynya siratal ladzina jangan siratal ladzina an'am. Tidak jelas, harus Kita lanjut menebalkan hamzah pada an'amta. On tapi berhenti sejenak saktah pada nun di kata an'am ya siratal ladzina an'am hadis saktah ya Pak ya. Berkata Al-Ja'bari wa an'amta la talbas binun, jangan dim. La talbas binun. Lanjut mengharokati nun pada kata an'amta. An'amta dan memanjangkan gunnah pada nun. Ini kebalikannya atau mim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang mengqalqalahkan, ada yang memanjangkan, kedua-duanya salah. Mengqalqalahkan mim pada an'amta, tidak menampakkan huruf ain pada an'amta. Jadi seolah-olah dia membaca dengan hamzah. Al-Ja'bari mengatakan wa aina la fa an'im. Gitu. Kita lanjut. Mengganti huruf ain menjadi ha. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ain dijadikan diubah jadi ha. Mengganti huruf ain menjadi ha. An'amta alaihim. Ada juga mungkin, tapi kayaknya di daerah kita jarang. Mungkin tidak ada di Indonesia, tapi di negara lain ada. Ulama menyebut ini karena mereka jalan-jalan seluruh dunia. Kemudian tidak menampakkan huruf ain pada alaihim ketika membaca dengan wasal disambung dengan kata sebelumnya. Ya, kita lanjut. Tidak menampakkan huruf ha pada alaihim. Him seperti hamzah musahhalah, hamzah yang ditashil. Berkata An-Nazim Al-Ja'bari alaihim bainal ha'i wa qasid. Harus jelas alaihim. Nah, insyaallah sudah habis pembahasan kita dari semua ini. Sekarang kita mungkin sedikit membahas tentang kesalahan yang membatalkan bacaan Al-Fatihah. Ini sudah disinggung. Yang ketiga, mengganti satu huruf dengan huruf lain. Perhatikan. Mengganti ibdalu harfin biharfin wa fihi tafsilun huwa ala qismin. Ibdalu harfin biharf, mengganti satu huruf dengan satu huruf yang lain. Yang pertama, jika huruf yang diganti merupakan bagian dari qiraat yang sahih dan ditetapkan oleh syariat, dan tetap ditetapkan oleh syariat, maksudnya diterimanya qiraatnya, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Dia hanya pindah kotak. Dia pindah apa? Pindah paket.
tidak sesuai dengan disiplin ilmu qiraat, dia pindah paket, tapi belum sampai dikatakan Al-Fatihahnya batal, tidak, tetap sah. Contohnya seseorang membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, padahal dia membaca qiraat Asim. Salah tidak? Salah, cuman tidak sampai mengeluarkan Al-Fatihahnya dari keabsahan karena dia hanya pindah paket. Paketnya telah terpindah. Atau namanya membaca shad dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada enggak qiraat yang lain? Ada. Berarti dia salah tapi belum sampai keluar dari keabsahan Al-Fatihah karena hanya pindah paket. Paketan, karena masing-masing itu ada paketan. Jadi qiraat Asim itu satu paket, qiraat apa itu paket. Adapun penampakan qiraat lain yang diterima Al-Fatihah, contohnya As-Sirat, contohnya itu contohnya perhatikan yang ketiga, mengganti huruf dhad pada kata al-maghdub dan ad-dallin menjadi dha. Hal ini dibolehkan bagi mereka yang sulit membedakan antara kedua huruf tersebut atau mengalami kesulitan dalam melafalkan dhad. Tapi yang bisa tidak boleh. Yang bisa tidak boleh, bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak sah Al-Fatihahnya. Tapi yang memang nggak bisa, maka dibolehkan. Bagian yang kedua, jika seseorang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain dan penggantian tersebut tidak memiliki dasar qiraat yang sahih, maka salat menjadi batal. Hal ini karena Al-Fatihah adalah rukun dari salat dan harus dibaca secara sempurna. Huruf-huruf yang memiliki dasar qiraat sahih telah disebutkan sebelumnya dan selain dari 3 huruf tersebut. Ya. Penggantian shad menjadi sin, dhad menjadi dha, tidak diperbolehkan mengganti huruf lainnya. Contohnya jika seseorang membaca dhad dengan dal sehingga mengucapkan waladdallin, itu tidak boleh. Maka sholatnya bisa tidak sah kalau dia tidak bisa. Kalau dia sebenarnya bisa, tapi kalau dia memang tidak bisa jadi sah untuk dia, ya, untuk dia sendiri, dan tidak pantas menjadi imam kecuali mengimami orang yang seperti dia. Kemudian mengganti harokat dengan harokat lain, perubahan dalam tanda baca ini bisa mengubah makna. Kalau bisa mengubah makna, maka dia bisa membatalkan Al-Fatihah. Tapi kalau tidak sampai mengubah makna, maka itu tidak membatalkan Al-Fatihah. Contohnya yang tidak sampai mengubah makna, ihdinas shiratal mustaqim. Dia tidak membaca si tapi so. Itu belum sampai mengubah makna, tapi salah. Lahan jali Ustaz, lahan jali, tapi belum sampai mengubah makna. Seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in, itu juga belum sampai mengubah makna. Apalagi contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi rabbul alamin, itu juga belum sampai mengubah makna. Maka itu lahan jali, tapi belum sampai mengeluarkan Al-Fatihah dari keabsahannya. Tapi kalau dia membaca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in atau siratal ladzina an'amtu 'alaihim, itu mengubah syakl yang sudah mengubah makna. Maka itu bisa membatalkan Al-Fatihahnya, kecuali kalau dia nggak tahu, dia nggak ada yang ngajarin, yang bisanya gitu, itu lain lagi hukum yang khusus. Baik, demikian ya. Habis itu baru qasidah Al-Ja'bari, karena waktu kelihatannya tidak sempat lagi kita untuk membahas ini. Sebelum kita lanjut, Ana juga ingin menyampaikan kepada antum sekalian yang ada di sini, mari kita perhatikan segala yang berhubungan mari kita perhatikan
Mari kita perhatikan segala yang berhubungan dengan Al-Quran, khususnya antum sekalian di sini. Kita alhamdulillah berada di daerah yang sangat dalam ya. Insya Allah teman-teman kita suara-suara alam. Kita jauh dari hiruk pikuk kota. Di sini tidak ada akses untuk bersenang-senang dengan duniawi, dengan zaman. Tidak ada warnet, ya, tidak ada PlayStation corner. Di sini tidak ada mall. Di sini tidak ada macam-macam yang bisa, tidak ada bioskop, tidak ada macam-macam yang bisa melalaikan seseorang dari menuntut ilmu. Semestinya kondisi antum berada di sini membuat antum lebih semangat lagi belajar pelajaran yang ada di pesantren dan juga menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jangan sampai hanya pelajaran pesantren dikejar, hafalan Al-Qurannya tetap saja stagnan, tidak ada perkembangan. Harus berusaha. Malah kita syukur dengan tempat ini. Ini tempat uzlah semestinya. Kalau orang ingin menjauh daripada dunia, datangnya ke tempat seperti ini, tempat uzlah ini. Tempat menjauhkan diri daripada dunia. Dan di akhir zaman, uzlah yang seperti inilah yang akan dituntut nanti. Semakin banyak fitnah syahwat dan syubhat di sekitar kita. Coba kita di kota dengar berita apa? Ayah menzinai putrinya, anak menzinai ibu mertuanya. Apa namanya? Seorang suami menzinai ibunya istri. Alhamdulillah min dzalik. Yang di Sulawesi barusan, apa yang terjadi yang di Sulawesi? Dia nikah sama istrinya, setelah itu cerai. Setelah cerai dia nikah sama ibunya mantan istrinya. Padahal itu tidak boleh, itu jadi mahram mu'abbad. Ya, mahram mu'abbad. Ibu daripada apa? Nauzubillah min dzalik. Belum lagi poliandri. Poliandri. Wanita punya beberapa suami. Sudah banyak. Nauzubillah. Antum datang di sini nggak dengar itu semua berita. Tidak. Ada racun-racunnya otak kita di sini. Semestinya di sini kita harus dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Setoran tetap, mukhtasar tetap setoran jalan. Kalau bisa ditambah juga dengan belajar praktek berbahasa Arab secara takbir, tulisan, atau secara berbicara yang baik, ya, baik itu secara hiwar atau secara muhadarah. Kemudian melatih memahami tulisan Arab, melatih membacanya, memahaminya dan memahamkannya. Banyak perjalanan. Kemudian jangan lupa juga selain belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i, perlu menambah hafalan Al-Quran. Masya Allah tempat antum sini. Dulu santri-santri Imam Ahmad banyak yang nyetor hafalan kepada saya. Di antara yang pernah nyaris khatam namanya Fawaz. Ustaz siapa? Fawaz. Nah, kenal ya dari Pasuruan. Kan? Kenal? Itu setoran bersama saya. Kemudian ada namanya Suhaib. Itu juga banyak setoran sama saya. Suhaib Ibnu Ustaz Abu Musa. Kemudian yang khatam 30 juz sama saya siapa? Ustaz Yusuf Amin. Jadi Ustaz Yusuf Amin itu datang ke saya, Ustaz, tolong
jagakan hafalan saya. Saya ngapal di pesantren sebagian besarnya sendiri. Kemudian saya nyetor ke beberapa ustadz di bagian-bagian yang berbeda-beda. Kesini sekian, kesini yang bagian ini, kesini bagian ini. Jadi saya tidak pernah menyetorkan Al-Quran seluruhnya kepada satu guru. Saya ngapal kepada beberapa guru, sebagian ini sama ustadz itu, sebagian ini sama ustadz itu, sebagian ini sama ustadz itu. Bolehkah saya setoran sama antum 30 juz? Sesegeranya saya tidak mencari ijazah riwayat hafaz dari antum. Saya tidak mencari sana. Saya hanya ingin hafalan saya sudah diperdengarkan seluruhnya dan sudah dikoreksi kebenaran hafalannya dan tajwidnya. Dan saya juga maunya tajwidnya yang sedang-sedang, Ustaz. Karena waktu juga saya punya kesibukan. Saya ingin antum memberesi kesalahan yang fatal. Adapun kesalahan yang tidak begitu fatal, tidak masalah, nanti dulu. Nah, kalau bisa sesegeranya Ustaz, seminggu, 3 hari, 4 hari selesai. Baik kata saya dengarkan sekitar 15 sampai 20 hari habis, dengan catatan tidak ada sedikit pun kesalahan dalam hafalan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada sedikit pun kesalahan dalam hafalan. Ada. Jadi sebenarnya kalau dia hanya hafalan saja 4 sampai 5 hari selesai. Cuman saya membenarkan sedikit-sedikit kesalahan tajwid. Tapi kesalahannya pun tidak begitu fatal. Itulah yang memperlambat menjadi sampai 20 hari. Itu sangat sedikit. Di mana antum? Itu di kota sana. Kota besar, Semarang. Kan kita berada di tempat yang jauh dari kota besar. Contoh, teman-teman kita, kakak-kakak kita yang sudah lewat hafal Al-Quran. Padahal ketika dulu di sana kan mereka tidak dikhususkan menghafal Al-Quran. Tapi setelah selesai jadi Ustadz, siapa tadi? Ustadz Yusuf tadi mengabdi di pesantren Abu Dar Al-Ghifari, Lombok. Setelah dari Abu Dar, beliau transit di tempat saya dulu. Hafalannya bukan bawaan dari Abu Dar, dari Imam Ahmad, ya. Dia transit, Ustadz, anak yang sepakat semua hafalan saya. Saya tidak muluk-muluk harus dapat sanad atau fasih sekali enggak, tapi hafalan saya benar dan tajwid saya lumayan. Itu yang saya cari. Saya tidak mesti harus grand master dalam tajwid enggak, tapi benar, tidak salah, itu aja. Baik, saya bilang. Masya Allah, ikhwan. Kapan lagi kita menghafal Al-Quran kalau kita sudah diberi nikmat berada di tengah hutan seperti ini? Antum bisa jadi Allah cabut nikmat berada di tempat seperti ini. Tempat ini diidam-idamkan oleh orang-orang kaya yang tidak tenang jiwanya. Mereka berada di kota besar, punya fasilitas banyak, tapi tidak tenang jiwanya. Qanaahnya hilang, selalu sibuk ngurus-ngurus, banyak pelayannya. Sopir sekian, ada berapa sopir, pembantu rumah, pembantu depan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pembantunya. Itu menunjukkan dia semakin miskin sebenarnya. Nanti belum lagi apanya yang dia urus lagi, tidak pernah nyaman tidurnya. Elon Musk, tahu Elon Musk? Hah? Tahu Elon Musk? Itu dia susah sekali tidur. Dalam satu hari dia hanya 2 jam kurang lebih. Tidak bisa tidur nyenyak. Elon Musk itu tidak bisa tidur nyenyak. Kita di sini masya Allah tidur nyenyak. Ya, saya selama di sini tidurnya sangat nyenyak.
Kapan lagi kita menghafal Al-Quran kalau kita sudah diberi Allah Subhanahu Wa Taala nikmat berada di tempat seperti ini? Jauh dari duniawi, tidak ada wanita-wanita yang lewat membuka aurat. Kalau kita di Makassar, ya ada lewat ya kan? Mbak-mbak yang ada di apa? Yang ada di mana? Yang ada di komplek, ada kan masih kan? Apalagi kalau sudah keluar, apalagi kalau sudah ke pasar di Makassar, ya. Apalagi kalau sudah ke arah Undip. Nah, di sini mana antum? Kita Allah jaga mata kita di sini. Sedangkan kita tidak giat menghafal Al-Quran. Nah, fitnah, syahwat, wanita tidak ada melewati kita di sini. Semestinya ini kesempatan menghafal kitabullah Al-Quranul Karim, huruf demi huruf. Dan ini sunnatu as-sahabah, sunnatu al-ulama. Imam Asy-Syafi'i hafal Quran, Imam Malik hafal Quran, Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran, Imam Bukhari hafal Quran, Imam Muslim hafal Quran. Ulama sekarang, Bin Baz hafal Quran, Ibnu Utsaimin hafal Quran, Shalih Al-Fauzan hafal Quran. Konon Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga hafal Quran sendiri. Syekh Al-Albani hafal Quran sendiri tanpa guru. Sebagiannya ada guru, sebagiannya hafal sendiri. Tapi di usia sudah tua. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafal Quran di usia 70 tahun. Sekarang umurnya hampir 100. Kalau sudah lewat 100 lebih. Adapun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i konon meninggal dalam kondisi belum hafal Quran. Syekh Muqbil. Kalau Syekh Al-Albani itu hafal Al-Quran, tapi ngapal Qurannya tidak sama guru, banyak ngapal sendiri. Tidak sempat belajar karena tersibukan meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin hafal Quran dari kecil. Bin Baz hafal Quran 8 tahun, umur 8 tahun. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Fi sudur, laisa fil mushaf. Al-ayat fi sudur. Hafal mereka. Syukuri akhi, nikmat antum berada di tempat seperti ini. Masya Allah, kalau kita dapat izin, kita bisa cari-cari di pojok-pojok tertentu. Menghafal Al-Quran, setorkan ke guru kita yang sudah hafal. Jangan sampai antum lupakan nikmat tempat yang seperti ini. Saya datang ke tempat sini, Allah yang memudahkan. Saya sudah merindukannya sekitar 1 tahun yang lalu, atau 1 tahun setengah. Saya cerita ke istri, dulu saya pernah ke sana tahun 2017. Saya mandi di guanya, bla 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 bla. Qadarullah, sekitar 5 bulan yang lalu saya berangkat, bukan 5 bulan, iya betul 5 bulan yang lalu saya berangkat umrah. Pas saya sholat di Masjidil Haram, setelah mensolatkan jenazah, tiba-tiba ada yang memukul pundak saya dari belakang. Assalamualaikum. Saya lihat ternyata Ustazuna Abu Izzi. Ngobrol-ngobrol, kata saya, Ustaz sudah lama tidak ke Waburensi. Oh, kemana ada? Waktu saya ingat sekali itu. Aduh, kapan kata beliau? Kita pernah ketemu. Masya Allah, saya sudah sering mengingatkan, kurang lebih 1 tahun sebelum itu saya sering mengingat-ingat kesempatan saya ke sini. Saya rindu tempat ini. Tenang jiwa kita tidak tersibukkan dengan banyak hal ya. Kalau saya baca kitab, mungkin kitab saya habiskan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Habis 1 kitab, ganti lagi kitab lain. Ya, ini kesempatan luar biasa, jangan sampai antum sia-siakan berada di tempat yang seperti ini. Baik, kita sedikit mengenal lahan dalam perspektif ilmu tajwid. Cepat sedikit ya. Pakai star ini kan?
Untuk membuka apa? Kanan bawah, Ustaz. Kanan bawah. Oh, ini pep nih. Yang Ini. kanannya lagi. Ini. Samping sekali lagi. Ini. Nah, Ini. ya. Oke. Oh, cerdas kok ya. Perhatikan teman-teman. Lahan dalam perspektif ilmu tajwid. Pengertian lahan. Lahan secara bahasa adalah lagu, bahasa atau kecerdasan. Adapun secara istilah, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik yang mengubah makna ayat ataupun tidak. Lahan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Apa itu lahan jali? Lahan jali adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang jelas, baik itu pada huruf, harokat atau tanda baca. Nah, itu tambahan, itu salah, itu yang ngetik itu mungkin ngantuk-ngantuk dan merubah makna itu tidak ada. Lahan jali tidak mesti harus mengubah makna. Lahan jali ada yang bisa mengubah makna, ada yang tidak mengubah makna. Inilah orang kalau ngetik terlalu pintar seperti ini. Lahan khafi, kesalahan yang dalam membaca Al-Quran yang tidak jelas pada huruf, harokat atau tanda baca, tetapi menyalahi kaidah tajwid dan jelas tidak mengubah makna. Lahan khafi jelas tidak mengubah makna, bukan kafi tapi khafi. Lahan jali bisa mengubah makna dan ada juga yang tidak, sehingga tidak mesti harus ada kata dan merubah makna. Baik, lanjut kesalahan-kesalahan dalam huruf. Kita lihat nih. Ada 3 jenis kesalahan. Pertama berupa ziyadah huruf. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. An-nuqsan mimma kana fi, mestinya kana fi. Adam dan Hawa kan? Kana fi, dia kana fi. Ibdal itu ada alifnya, ada hamzah wasalnya, al-ibdal. Salah tulis itu alhamdulillah jadi alhamdulillah. Ketiganya lahan khafi apa jali? Lahan jali ketiganya. Kalau jadi az-ziyadah, an-nuqsan dan al-ibdal. Kita lanjut. Kesalahan-kesalahan pada harokat. Az-ziyadah, penambahan terbagi 3, yaitu jika terjadi tawallud huruf, maka hurufnya lahan jali, seperti pada huruf penambahan huruf di atas sudah dijelaskan. Jika tidak terjadi tawallud huruf, maka hukumnya lahan khafi. Iyyaka na'budu wa agak memanjang sedikit, tapi belum sampai jadi waw. Na'budu wa dua agak memanjang, belum sampai jadi waw maddiyah, tapi agak memanjang. Ini lahan khafi. Kalau iyyaka na'budu wa itu lahan jadi. Na'budu wa itu lahan jadi. Tawallud huruf adalah apa itu artinya tawallud? Munculnya huruf baru. An-nuqsan, ikhtilas atau rom pada harokat. Ya. Kalau contohnya qul uzunu di dalam surah At-Taubah, qul uzunu qul uzunu khairil lakum. Ini dia membaca begini, qul uzunu khairil lakum. Qul uzunu khairil. Zu-nya itu dhammahnya kurang. Qul uzunu khairil lakum. Itu tidak benar. Adapun ar-raum, dia biasanya di akhir kata. Kalau di akhir kata, raum memang ada pada kata-kata yang sesuai dengan syaratnya. Kalau sampai kita mengurangi harokat, maka dia masuk kategori lahan khafi. Tadi qul udhunu khairil lakum, dia baca qul udhunu khairil lakum. Contohnya di
Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Itu ikhtilas. Itu lahan apa? Kopi. Al-ibdal contohnya alhamdulillah jadi alhamdulillah. Ini tidak ada. Ini lahan jali. Ini lahan jali. Lanjut. Yang dimaksud dengan jelas adalah definisi lahan jali adalah jika kesalahan tersebut bukan kesalahan yang jelas pada huruf, maka itu tidak termasuk lahan jali. Ini sudah saya singgung. Lanjut. Definisi lahan jali ini mencakup juga kesalahan yang berasal dari hafalan, seperti mengganti huruf dengan huruf lain, mengganti syakl atau harokat pada tanda baca dengan yang lain, mengganti kata, mengganti kalimat, tertukar bagian depan dengan belakangnya, dan lain-lain. Ya, contohnya seorang mengatakan fala saddaqa wala shalla wa in apa contohnya seseorang wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dia baca wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kan kebalik tuh. Itu termasuk lahan jali. Bisa jadi lahan jali berasal dari meninggalkan sifat aradhiyah seperti meninggalkan qalb atau itlaq yang berarti mengganti mim menjadi nun, maka ini termasuk lahan jali karena mim di sini sudah huruf nutqi, huruf ucapan. Baik, contohnya apa? Ambiuni, anbiuni. Itu kan nunnya jadi iklab, diiklabkan jadi mim kan? Dia membaca anbiuni, berarti mengubah mim jadi nun walaupun secara tulisan nun, tapi secara lisan mestinya apa? Mim. Ini sudah masuk lahan jali. Ini sudah masuk lahan jali, tapi tidak mengubah makna. Jadi tidak membatalkan. Kalau Al-Fatihah nggak ada ya, nggak ada ikhlas di dalam surah Al-Fatihah, betul? Kita lanjut. Ambiun tadi yang benar. Ambiun. Lahan jali, lahan khafi. Lahan jali ada dua tingkatan. Lahan jali yang mencederai bangunan, kata atau makna dan arti juga sekaligus. Itu semakin berhubungan dengan Allah semakin fahish, semakin parah. Semakin jauh dari kemuliaan maka semakin ringan. Allah, malaikat, rasul-rasul Allah ya. Namanya kita lahan jalinya hubungannya dengan sifat malaikat. Itu malaikat makhluk yang agung mulia, apalagi tentang Allah. Adapun yang kedua, lahan yang mencederai bangunan kata tapi tidak sampai mengubah makna. Tingkat keparahannya sesuai dengan kadar jenis dan jumlahnya. Semakin banyak, ya semakin parah. Dan juga jenisnya. Jenis daripada lahan jali itu. Dia apa mengubah huruf, apa mengubah harokat, atau bagaimana. Kemudian yang kedua lahan khafi. Lahan khafi yang kurang samar yang pertama. Yang kedua lahan khafi yang syadidul khafa. Lanjut. Sudah habis. Ya. SK kan? Ya. Nah. Baik. Sebenarnya banyak yang saya ingin tampilkan di sini, tapi nggak apa-apa, itu saja. Ini lahan dalam perspektif ilmu fikih juga ada saya tulis. Nggak perlu ya. Biar apa yang sudah malam hari ini sudah cukup. Tinggal praktek siapa yang ingin jadi asisten bisa maju, yang sudah bisa dimulai saja. Oke, Allahumma barik. Yang mau praktek ke Ustaz uang ngasih. Terus yang tadi sudah itu masuk, terus semakin itu
Masuk dulu. Ya, Kang Iqbal, Kang Ismail, Kang Irsyad, Mas'ud. Nah, Kang Iqbal di sana, Kang Iqbal di sana, Kang Ismail di sana, Kang Mas'ud di sini, Kang Irsyad di situ. Terus yang lain melingkar. di Dinas Oh لا تضم الشفتين نعم Dinas roh tidak boleh hasrama no wajib nil wajib Dinas jangan kepanjangan minnya jim dan jim Dinas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jelas tanwinnya ada walau panjangin walau Ustaz, ada كذلك. كيف؟ المرة هلا تفضل. اسمك شيخ؟ عبد الرحيم. إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. نعم يوم Rahim itu istilah Rahim, asalnya Rahim.
مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب غير huruf jahr bukan huruf hamz ghairil maghdubi jangan sakta ghairil maghdubi jangan sakta nah عليهم ولو لا لا هذا ya tak yakin الحمد لله رب العالمين تسديد الضاد استطالة ولو
Alaihim wa sukun tanwin. ممتاز. لا ليس منه. لا تدرس لا تدرس لا خطأ كثير. لا تدرس أنت لا تستحق التدريس. ما زال النطق إندونيسي، نطقك إندونيسي، لا تصلح أن تدرس الآن. ادرس عند الزملاء. الله Apalagi yang sama Syekh ya Pak? Ya. لا تضم شفتين يعني ما نقص من الشيطان الرجيم راح tidak boleh hasrama jawab rajim rajim من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم jangan kepanjangan mimnya jim ya jim minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta صراط الذين أنعمت عليهم غير jelaskan minyak ada walau panjangin walau
Ustaz. Amin. Ada كذلك. نعم. كيف؟ هل مرة؟ هذا تفضل. في شيء؟ عبد الرحيم. إبراهيم. تفضل. نعم. اختلاف رحيم ليس رحيم. نعم. مالك يوم الدين. نعم. اهدنا صراط الذين غير huruf jar, bukan huruf hamzah. Mo atau mo, nah. Jangan sakit. Ghairil maghdubi. Jangan sakit. Nah. عليهم ولو استخدامnya ولو ya tahan. Yakin? Di sini kan Ada?
Got. Ayo kok. Walau ko. Got. Walau ko. Aqad istitalah. Walau ko. عليهم وسكت النمر آمين ممتاز لا تدرس لا خطأك كثير لا تدرس حتى لا تستحق التدريس ما زال النطق إندونيسي نطقك إندونيسي لا تصلح أن تدرس الآن ادرس عند الزملاء والله Siapa lagi yang masih sama Syekh? Terus sama Syekh siapa? Tidak ada. Hah? Kenapa? Mau jelaskan kinya bagus ulang saya si kasrah dan terus tenang ihdina si Allahu Akbar kasrahkan هذا يدرس يستحق التدريس من أين أنت يا شيخ؟ هذا يستحق التدريس صحيح؟ ابن لمن؟ طيب أنت ابن لقرني أبي لبن أو أبو توتو أنت مولود في طائف؟ والدك كان في طائف؟ لا ما اسم والدك؟ سرجل والله ما يدري ها؟
Oh, bapak yang jenggot putih itu. Amam Pak Ustaz Haribi. Tidak. Ada saya katakan. Hal kompak saja. Roh tidak boleh campur lam. Rohnya beliau intinya begitu beliau baca. Tidak boleh ada rohnya, boleh ada lam. Sekali lagi fathah ya. Med wa ini sekali fathah wa. Masih agak tebal, tipiskan lagi. Dua. Masih tebal. Wa. Tes. Akhir. Bukan i. Buat dari tepi lidah, bukan dari ujung lidah. Walau sudah ada masih walau kalau masih keluar angin itu biasanya dan masih dan ya. Apa sudah sangat bagus. Boleh aja, Ustaz. Boleh aja. Hah? Oh, nah, tafadhal, itbaq. Tafadhal. Ada. Tafadhal, Syekh. Nal. Nah. Boleh.
Hah? رب جل لا تطيع ما بالضوء ليس بالضاء يزداد أعوذ بالله بدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رفع فتحة الياء مالك يوم الدين ممتاز إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط tapi ini juga masuk ya, Masya Allah, ada mudarris. Nhiều. Al-alif. Rohnya tidak monyong tapi juga harus tebal. Jangan ra, jadi ra, jangan oh, tapi tidak monyong.
namanya Ghairil maghdubi alaihim. B-nya jangan lupa. Al-maghdubi alaihim. Balil. Ya Balil saat. Kena masai. Yang terakhir berarti belum di ini yang terakhir. Ini terakhir. Ini kan ini hanya untuk tingkatnya apa dan maksimal 30 gitu. Bukan saya streaming. Ini kira-kira nomor. Streaming beda. Tapi kita masuk berarti ini diambil satu aja. Ini diambil nanti ini selesai. Ambil tidur. Jangan jawab gitu. Kecuali pakai kata doma dinas siroto ada nggak yang monyok dinas sirotol muslim bukan monyok nggak ada yang monyok kecuali dinas sirotol mustaqim bersih. الاستماع إلى التنبيهات لابد من الاستماع إلى التنبيهات حتى نتأكد في التنبيه على الناس.
Nosh. Nosh. Nah, Nel, New. Biar bisa Tes. gerakin bolanya. Gerakin ini ya. Lately.